Ibu bapak, saudara-saudari, para sahabat dan pencinta Safir yang terkasih dimanapun Anda berada. Salam dan selamat berjumpa lagi dalam edisi Safir kali ini. Bacaan Injil yang akan kita renungkan bersama diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Injil ini dibacakan pada hari Minggu tanggal 10 April 2026 yang merupakan kelanjutan dari Injil minggu yang lalu. Dari bacaan Injil ini kita menemukan dua poin penting yang perlu untuk kehidupan rohani kita, yakni pertama, bertolak dari pertanyaan Filipus, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Dan ungkapan kekesalan Yesus atas pertanyaan Filipus, Yesus berkata, "Kalau sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Yesus memberikan pernyataan sekaligus perintah. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Siapa saja yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa saja yang mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapa-Ku. Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Sabda Yesus ini mengingatkan kita bahwa kasih kepada Tuhan mendahului ketaatan kita atas perintahnya. Sesungguhnya perintah utama Yesus menurut Injil Yohanes adalah kasih. Yesus berkata, "Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jika kamu saling mengasihi." Mengasihi Yesus berarti memegang perintahnya dan melakukannya. Tentu kita bertanya, perintah Yesus yang mana? Dan menurut Injil Yohanes, perintah Yesus adalah saling mengasihi. Dan contoh bahwa kita saling mengasihi adalah ketika kita menjadi saudara bagi sesama tanpa membeda-bedakan. Ketika kita semakin berbela rasa dan murah hati dengan sesama. Dan ketika kita mulai mau dan berani berlaku adil dan benar dengan sesama. Kedua, Injil hari ini walaupun tidak tersurat, tetapi secara tersirat memperlihatkan kepada kita akan kesatuan Allah Tritunggal dan orang percaya. Paus Yohanes Paulus II berkata, orang Katolik ketika menyebut Allah dengan bibirnya, maka dalam pikirannya selalu Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Tritunggal ini bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dilepas pisahkan satu dengan yang lain. Melalui Injil hari ini, Yesus menegaskan kesatuan erat antara Allah Tritunggal dan orang percaya. Bahwa Yesus tidak meninggalkan para muridnya, termasuk kita seorang diri seperti yatim piatu. Yesus katakan bahwa ia akan meminta kepada Bapa untuk memberikan kepada kita seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya ia menyertai kita. Seorang penolong yang lain mau mengingatkan kepada kita bahwa Yesus adalah penolong yang utama. Karena itu tidak perlu berkecil hati ketika kita mengalami rupa-rupa kesulitan
ketika kita mengalami rupa-rupa tantangan, sebab Allah dalam dan melalui Roh Kudus akan tetap menyertai kita para murid-Nya. Dengan kehadiran Roh Kudus, Allah tidak hanya tinggal bersama kita, tetapi diam di dalam diri kita. Dan bersama Roh Kudus, kita akan senantiasa berjalan menyusuri lorong-lorong kehidupan ini tanpa merasa takut, sekalipun jalan yang kita lalui tidaklah begitu mudah. Yesus juga memberikan janji dan jaminannya bahwa siapa saja yang mengasihinya, ia dikasihi Bapa dan juga dikasihi oleh Yesus sendiri. Sebab Yesus akan datang kembali. Dan jika kita mengasihi Dia, kita senantiasa memegang perintah-Nya dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga demikian. Amin.